sore hari ini saya perkenalkan ya, saya Fitria dari Kota Tasikmalaya. Insya Allah pada sore hari ini saya akan membersamai bunda-bunda semua ya dalam acara talk show inspiratif dari IPI Jabar. Insya Allah pada talk show kali ini kita akan mengangkat tema mengenai the power of sentuhan didikan ibu. Nah, jadi subhanallah ya, merupakan tema yang sangat penting sekali ya untuk kita semua ketahui gitu ya, bagaimana kita bisa mendidik anak gitu ya dengan sentuhan langsung dari kita sendiri gitu. Ya insya Allah pada sore hari ini kita akan pemateri pada sore hari ini yaitu Bunda Titis Santi. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya kepada bunda-bunda nih yang udah bergabung ya. Bisa mungkin menuliskan ya di kolom chat dari mana aja nih, dari mana aja yang sudah hadir ya pada sore hari ini. Coba dari mana aja nih? Ada Umu Kafi ya, Umu Kafi. Bundanya juga nih, pematerinya sudah hadir. Assalamualaikum. Selamat sore Bunda. Ya, dari mana lagi? Bisa menuliskan ya di kolom chat nama dan dari mana asalnya mungkin. Dari mana saja ini yang sudah hadir pada sore hari ini. Ada dari Bunda Nuy ya, Bunda Nuy. Lalu ada Bunda Dina ya, Dina Andiani nih. Subhanallah ya, sudah mulai banyak yang bergabung nih. Ayo ditunggu bunda-bunda yang lainnya untuk kita bersama bergabung di sini. Kita bersama menuntut ilmu ya, insya Allah. Thalabul ilmi ini di bulan Ramadan ini, insya Allah banyak pahalanya ya, insya Allah. Sambil berpuasa, kita sambil ada Bunda Silvianti ya, Ibu founder kita nih pada sore hari ini. Perkenalkan Bu, saya Fitria. Ada Bunda Murni ya, Bunda Murni. Kemudian banyak lagi ya yang sudah bergabung, yang mulai sudah bergabung. Bisa kita siap-siap ya untuk kita mendapatkan ilmu dari Bunda Titi pada sore hari ini. Terima kasih ya untuk bunda-bunda yang sudah bergabung pada sore hari ini. Dan terima kasih pula kami ucapkan kepada Bunda Titi ya yang sudah bisa hadir pada sore hari ini, sehat mudah-mudahan ya, karena sempat tertunda ya Bunda ya waktu akhir Maret itu qadarullah mungkin ya anaknya sakit, dan alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul. Ternyata harus bulan Ramadan mungkin ya, harus bulan Ramadan kita membahas mungkin ya, membahas mengenai materi yang subhanallah sangat dibutuhkan ya untuk kita seorang ibu gitu. Baik ya, pada sore hari ini sebagai informasi ya, acara talk show inspiratif ini merupakan acara rutin dari IPI Jabar, harusnya di minggu keempat ya, jadi setiap minggu keempat itu ada acara talk show inspiratif. Di minggu kedua itu ada acara bukan curhat biasa. Bukan curhat biasa ini jadi Bunda bisa curhat-curhatan tuh, bisa sharing mungkin ya. Nah, dengan tema yang sudah ditetapkan oleh panitia gitu. Jadi di minggu kedua itu ada bukan curhat biasa, dan di minggu keempat ada talk show inspiratif. Nah, jadi itu sebagai informasi ya. Jadi Bunda-bunda bisa mempersiapkan mungkin ya, atur jadwalnya. Jadi untuk setiap minggu kedua dan minggu keempat bisa mengikuti acara dari IPI Jabar seperti itu. Dan insya Allah pada sore hari ini acara talk show pada sore hari ini disponsori oleh Klub BB Indonesia. Nah, Klub BB Indonesia ini merupakan produk asli lokal ya, yaitu produk
popok dan pembalut. Nah, insya Allah nanti di akhir acara ada door prize ya, mungkin untuk bunda-bunda yang bisa mengikuti ya door prize-nya nanti di akhir acara. Baik, ya, tanpa berpikir tanpa berlama-lama lagi ya. Nah, insya Allah kita akan mengikuti acara talk show pada sore hari ini. Saya bacakan dulu susunan acaranya, yaitu jam 16 sampai jam 16.10 itu pembukaan dan pengenalan narasumber ya, Bunda Titi Sranti. Lalu ada 16.10 sampai 16:10 sampai 17 itu ada talk show inspiratif. Lalu jam 17 sampai 17.20 itu ada sesi tanya jawab. Nah, jadi Bunda bisa mempersiapkan nih mungkin ada pertanyaan-pertanyaan ya, mumpung ada pematerinya di sini nih. Nah, bisa bertanya ya. Nah, bisa menuliskan di kolom chat ya. Lalu di 17.20 sampai 17.25 itu ada penutupan. Dan nanti kita ada sesi foto bersama ya. Insya Allah akan dipandu oleh Bunda Nui. Baik, tanpa berlama-lama kembali ya. Kita masuk nih ke acara inti kita pada sore hari ini, yaitu talk show inspiratif dengan tema The Power of Sentuhan Didikan Ibu. Bunda-bunda bisa mempersiapkan langsung catatannya ya, biar nggak ada yang kelewat nih, bisa dibaca-baca kembali nanti ya. Tapi jangan sama cemilan nih ya, karena lagi puasa. Nah, jadi cemilannya bisa disimpan dulu nanti untuk buka puasa ya. Nah, subhanallah ya, bunda-bunda yang sudah hadir pada sore hari ini bisa menyempatkan ya, mungkin di sela-sela kesibukannya untuk memasak mungkin ya, mempersiapkan makanan untuk berbuka gitu ya. Alhamdulillah, subhanallah ya. Baik, kita perkenalkan dulu ya narasumber pada sore hari ini. Ini mau dibacain aja ya, bacain aja sama saya ya, atau nanti mungkin Bunda Titi bisa memperkenalkan kembali ya. Saya bacain dulu gitu ya profilnya. Namanya itu Bunda Titi Sranti, sarjana psikologi. Nama panggilannya Bunda Titi, tempat lahirnya di Tasikmalaya nih. Wah, berarti satu kampung ya. Orang Tasik. Tasik dari Tasik nih, Mon. Orang Indihiyang. Kita sebenarnya satu ini ya. Mungkin bisa di on ininya, mikrofonnya ya. Sama-sama orang Tasik nih, subhanallah ya, dipertemukan di acara talk show pada sore hari ini ya. Alhamdulillah. Pengalamannya yaitu tester dan scorer ya, staff konselor dan recruitment dan asisten lab di UIN Bandung. Wah, subhanallah ya, banyak pengalamannya nih, kita harus banyak belajar mungkin ya, dan mudah-mudahan Bunda Titi bisa berbagi ilmunya kepada kita. Insya Allah. Aktivitasnya yaitu sekarang sebagai ibu rumah tangga ya, dari 2 orang anak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bun ya, anak-anaknya. Amin. Selain itu juga asisten lab di UIN dan pemerhati generasi. Wah, subhanallah ya, pemerhati generasi nih. Tahu mungkin ya, generasi sekarang itu seperti apa nih? Yang subhanallah ya, menjadi PR kita mungkin ya, di era, apalagi era gadget sekarang ini, subhanallah, generasi yang benar-benar menjadi PR kita bagaimana untuk bisa mendidik mereka ya, untuk bisa menjadi generasi yang baik, generasi yang tentunya bisa di kemudian hari ya, bisa sukses gitu ya, sukses dunia dan akhirat, insya Allah, mudah-mudahan. Baik, bunda-bunda hebat semua ya yang sudah masuk bergabung di acara talk show pada sore hari ini. Kita sambut saja ya. Kita sambut nih pembicara kita, subhanallah ya, yang sudah hadir. Ada Bunda Titi Sranti. Gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah sehat. Suara saya kedengeran? Sehat Bunda? Alhamdulillah sehat. Kebetulan di Tasikmalaya lagi hujan besar nih Bunda, jadi suaranya agak-agak, tapi mudah-mudahan bisa lancar. Oh iya.
lagi hujan Amin. besar Ya. nih. Mudah-mudahan Amin. tidak mengurangi ini ya kelancaran untuk acara pada sore hari ini. Karena suaranya agak-agak kurang terdengar, tapi mudah-mudahan suara Ya. saya terdengar ya. Jelas, Bunda. Jelas, jelas Jelas, insya Allah. Ya. Gimana kabarnya, Bunda Titi? Apa Teh Titi? Apa ini nih? Kalau untuk sekarang, awalnya kalau sebelum nikah itu teteh biasanya dipanggilnya, tapi karena sekarang udah ada 2 buntutnya dan emang udah jadi enaken gitu dipanggilnya, biasanya suka manggil sesuai dengan panggilan anak saya, dipanggilnya Ambu. Oh, Ambu ya, iya. Panggil Ambu aja mungkin ya. Mangga. Mangga. Mangga mungkin yang orang Jakarta mangga itu buah mangga mungkin ya. Iya. Tapi kalau Sunda itu mangga itu silahkan gitu ya. Ambu Titi nih, subhanallah ya, pada sore hari ini bisa, alhamdulillah bisa berkumpul bersama kita. Aktivitasnya sekarang lagi sibuk ngapain nih, Ambu? Sibuk membersamai anak, terutama sama ya saya juga. Ya, itu kesibukan yang tidak ada liburnya. Alhamdulillah dinikmatin ya. Pekerjaan yang tidak ada liburnya ya, menjadi seorang ibu, subhanallah. Mudah-mudahan diberikan senantiasa kelancaran ya, Amin. kesehatan juga, mudah-mudahan buat kita semua sebagai seorang ibu ya. Ya. Dan juga terus menuntut ilmu nih ya. Ya. Menuntut ilmu insya Allah. Ya, silahkan Bunda Titi, ada waktu sampai jam 5 ya. Jam 5 ya, untuk menyampaikan materinya. Dan nanti kita ada sesi tanya jawab nih. Ya, sesi tanya jawab. Mudah-mudahan bisa terjawab semua pertanyaan ya yang masuk pada sore hari ini. Baik, mangga persilahkan Bunda Titi. Ya, sambil saya share screen ya dulu ya, sebentar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya, selamat sore bunda-bunda, ibu-ibu semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu secara virtual di sore hari yang kebetulan saya, meskipun tadi disebutkan saya orang Tasik, tapi tinggalnya di Bandung gitu. Kalau di Bandung, di wilayah saya di daerah Awiligar ini cukup nggak mendung, tapi nggak hujan juga gitu ya. Cukup teduh. Ya, cukup. Jadi mudah-mudahan sinyalnya aman terkendali ya ininya selama proses. Nanti saya mau memaparkan sedikit materi terkait judul yang mau kita kita obrolkan sore hari ini, yaitu The Power of Sentuhan Didikan Ibu. Ya, untuk mengefektifkan waktu kita langsung saja ke materinya gitu ya. Judulnya kan luar biasa ya, The Power of Sentuhan Didikan Ibu gitu ya. Nah, sebelum saya membahas fokus ke didikan ibunya gitu, sentuhan didikan ibu, saya ingin flashback kembali gitu ya buat bunda-bunda semua, ibu-ibu semua terkait mendidik anak gitu ya, terkait mendidik anak. Nah, mendidik anak ketika terpikirkan itu, saya ingin flashback ke belakangnya itu adalah dimulai dari mengapa sih kita ingin memiliki keturunan gitu ya, itu yang menjadi pengingat kita, terutama itu juga buat pengingat saya secara pribadi gitu ya, memflashback lagi, apalagi saya udah punya 2 gitu ya anaknya, dengan ada pertanyaan ini tuh kayak membuka kembali lembaran yang diarahkan untuk apa ya gitu. Jadi kayak reminder gitu ya, mengapa sih kita ingin memiliki keturunan. Ini kan mungkin banyak ya, banyak
jawaban yang muncul dari ibu-ibu semua gitu ya, dari pertanyaan yang muncul ini gitu. Nah, kenapa ini dimunculkan pertanyaan ini? Karena ketika ini terjawab gitu, maka akan kayak teringat kembali gitu ya tujuan atau harapan ibu-ibu semua di sini gitu ya, yang sudah memiliki keturunan ataupun yang belum gitu ya, mereview kembali, mereminder kembali gitu. Nah, mengapa sih kita ingin memiliki keturunan gitu ya? Nah, ada yang menjawab mungkin, oh sebagai pelipur lara gitu ya. Jadi ketika kita sudah lelah, ketika kita sudah bercapek-capek dengan rutinitas, mungkin di sini ada ibu yang bekerja gitu ya. Ketika ke rumah atau ketika di rumah itu, ketika kita sedang sedih gitu ya, sedang capek segala macam gitu. Ketika kita melihat anak, semua itu hilang gitu ya, semua itu hilang dan apa ya, itu yang mungkin akan menjadi salah satu tujuan ya ketika seorang perempuan ingin memiliki keturunan gitu ya, bahkan satu pasangan ingin memiliki keturunan, yaitu bisa jadi jawabannya itu adalah ingin menjadi ya ini sebagai pelipur lara gitu ya, ketika kita sedang lara, kan lara itu sakit gitu ya, segala macam lah hal-hal yang memang negatif gitu ya, ketika kita melihat anak itu hilang seketika gitu ya, ketika kita capek lihat anak yang lagi lucu-lucunya itu hilang gitu ya, melihat dia anak-anak tersenyum ke arah kita itu hilang gitu ya. Atau misalnya ada juga tujuan ingin memiliki keturunan itu adalah persaingan dengan pasangan lain. Misal gitu ya, kita sekarang kan punya teman gitu ya, yang ternyata temannya anaknya udah 1, 2 gitu, atau anaknya udah gimana gitu ya, yang satu anaknya udah segala macam lah gitu. Masa kita anaknya atau misal belum punya anak atau belum hamil segala macam lah gitu. Anaknya udah bisa ini, yang orang lain anaknya udah bisa itu. Nah, anak kita gimana gitu? Anak kita udah bisa apa gitu ya? Itu bisa juga gitu ya. Atau misalnya jawab tuntutan lingkungan gitu. Misal dari orang tua terutama gitu ya. Ketika kita sebelum kita suka ada ya pertanyaan lanjutan gitu. Ketika kita kuliah, kapan lulus? Sudah lulus. Kapan kerja? Sudah kerja. Kapan nikah? Sudah nikah. Kapan punya anak gitu kan? Nah ini mungkin menjadi alasan kenapa ingin memiliki keturunan ya, salah satunya untuk menjawab tuntutan lingkungan. Bisa jadi kan ada beberapa ibu-ibu di luar sana pun gitu yang mungkin jawabannya itu ini gitu ya, menjawab tuntutan lingkungan gitu. Ya orang tua ingin segera menimang cucu segala macam gitu ya, itu bisa jadi jawaban juga gitu ya. Atau ada visi besar yang ingin ibu-ibu bangun gitu ya dengan kita memiliki keturunan itu gitu. Nah ini kan balik lagi, itu pertanyaannya itu balik lagi ke kita, mana yang akan kita cari. Nah bukan berarti ketika kita menginginkan keturunan itu untuk menjadi pelipur lara atau adanya persaingan dengan pasangan yang lain, bahkan untuk menjawab tuntutan lingkungan keluarga, bahkan kita mempunyai visi besar yang akan kita bangun dan kita capai dengan pasangan kita, pelipur lara persaingan dan menjawab tuntutan salah sebetulnya gitu ya. Tidak salah. Ya. Balik lagi gitu, mana yang akan menjadi prioritas kita dari jawaban yang muncul ini gitu ya. Nah, dari keempat yang dimunculkan oleh saya di sini bisa jadi kan ada yang lebih mendominasi gitu ya. Nah, ini kan lingkaran yang lebih besar, visi besar. Ibu-ibu mempunyai visi yang luar biasa gitu ya. Maksudnya untuk benar-benar ketika punya keturunan, saya ingin anak saya itu nanti menjadi seperti apa. Apalagi di zaman sekarang itu kan luar biasa dengan teknologi yang luar biasa cepat sekali, teknologi perkembangannya segala macamnya. Nah itu kan ada sisi keinginan atau harapan kita sebagai seorang ibu, kita sebagai seorang pasangan yang menginginkan anak yang ingin seperti apa nantinya gitu, seperti itu. Nah
di sini saya juga ingin menggambarkan terkait ada dua kata ya, ada mendidik dan ada kata-kata mengajari. Mungkin ibu-ibu di sini juga bisa jadi ya sama aja atau gimana gitu. Nah sebetulnya dua kata ini tidak sama gitu ya, tidak sama gitu. Mendidik itu bukan berarti mengajari, berbeda gitu. Kalau mengajari itu hanya pada tahapan apa ya, pencapaian kognitif gitu ya, pencapaian kognitif, pencapaian keterampilan ya sudah gitu. Tetapi mendidik itu lebih dari itu gitu. Tapi mendidik itu lebih kompleks gitu. Mendidik itu benar-benar apa istilahnya tuh lebih kompleksnya tuh bukan hanya setting kognitif, keterampilan, tapi se apa ya, benar-benar utuh dengan menjadi manusianya itu tuh benar-benar apa yang ada di dalam diri manusia ya itu gitu ya, itu yang menjadi tujuan dari mendidik itu gitu, berbeda dengan mengajari. Maka saya di sini sampaikan bahwa mendidik itu tidak sama dengan mengajari gitu ya, seperti itu. Nah mendidik secara langsung gitu ya, tadi kita kaitkan dengan judul gitu, The Power of Sentuhan Didikan Ibu gitu. Nah artinya kita sebagai seorang ibu sebetulnya secara fitrahnya itu memang diarahkan untuk mendidik anak kita secara langsung gitu ya. Bahkan saya sebagai seorang muslim gitu ya, peran kita sebagai seorang perempuan itu kan ada banyak peran gitu, terutama kalau di dalam Islam peran kita sebagai seorang ketika kita menikah itu ada dua gitu ya, ummu warobatul bait dan ummu madrasatul ula gitu. Jadi pengurus rumah tangga dan madrasatul ula gitu ya, pendidik pertama gitu ya, pendidik pertama. Nah artinya mendidik anak secara langsung itu adalah kewajiban kita sebagai orang tua, bahkan kita sebagai ibu gitu ya, khususnya kita sebagai ibu, karena itu tugasnya itu bukan dari suami, bukan dari orang tua gitu, tapi itu tugasnya, kalau saya punya keyakinan bahwa itu dari Allah gitu ya, Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa madrasatul ula gitu, ibu pendidik yang paling utama gitu, yang pertama kali mendidik anak ketika anak itu bahkan sebelum lahir, yaitu kan ibu yang mendidiknya, bahkan dari masih di dalam perut gitu ya, masih di dalam perut gitu. Nah, ini penting sekali gitu ya, mendidik anak secara langsung gitu. Islam, saya sebagai seorang muslim diajarkan di dalam Islam itu ya tugasnya seperti itu gitu ya, bahwa mendidik anak itu ya memang tugas seorang ibu gitu ya, terutama di awal kehidupan itu adalah punya peranan penting gitu ya seorang ibu itu gitu. Nah kalau misalnya kita lihat juga gitu ya perkembangan-perkembangan di bagian negara yang lain pun gitu, saya pernah baca di sosial media di Jepang aja, negara yang maju gitu ya, ternyata memang untuk mendidik anak itu memang harus oleh ibunya gitu ya di 3 tahun pertama gitu, karena apa ya, untuk membangun kekuatan gitu, membangun kekuatan dari mulai memberikan makan segala macam sampai tidur pun harus sama satu ruangan gitu ya, ya sama seperti kita yang kita lakukan gitu. Bahkan kalau misalnya kita lihat film-film Jepang yang dulu gitu ya, kalau misalnya lihat ada ibu yang lagi kerja tapi anaknya tetap dibawa gitu ya, digendong di belakangnya. Nah itu Jepang gitu ya, negara maju gitu, negara maju aja itu mengarahkan bahwa ibu yang mendidik anak itu harus ibu secara langsung gitu ya, secara langsung. Bahkan 3 tahun pertama itu tidak boleh dititipkan ke neneknya, ke kakeknya gitu, memang harus sama ibunya gitu. Karena apa? Karena memang ya anak itu kan tanggung jawab orang tua, itu sih yang harus kita ingat gitu ya. Bahwa anak itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua itu, terutama kita sebagai ibu gitu, karena tadi ibu itu adalah pendidik utama gitu ya, pendidik yang utama seperti itu. Nah, sehingga akan muncul pertanyaan gitu ya, ketika kita mendidik anak kita secara langsung, nah ini pandangan dan nilai hidup siapa yang nanti akan kita inginkan untuk diinstal dalam kehidupan anak gitu. Nah, ini kan cukup menggugah jawaban yang akan beraneka ragam gitu. Bahkan
ini kayak apa ya, pengingat untuk saya pribadi juga gitu ya. Ketika kita mendidik anak itu atau kita punya anak itu, nah pandangan dan nilai hidup siapa yang kita inginkan untuk diinstal di dalam kehidupan anak. Nah, ini salah satu cara untuk benar-benar kalau saya menjawab pertanyaan ini ya nilai hidup saya gitu ya, nilai hidup yang saya jalani selama ini gitu, nilai-nilai nilai-nilai terutama karena saya seorang muslim, nilai-nilai keislaman yang ingin saya tanamkan kepada anak, apalagi di sekarang itu, zaman sekarang itu kan berbeda mungkin dulu waktu zaman saya itu mungkin usia anak saya yang pertama itu usia 6 tahun gitu. Nah, dulu waktu saya 6 tahun itu kan ibu saya tuh mungkin culwe gitu kalau istilah Sundanya ya, mau main kemana gitu. Tapi saya sekarang gitu ya, anak saya nggak kelihatan mainnya itu tidak terlihat oleh mata saya, deg-degan gitu ya, khawatir ini kemana gitu. Ya apalagi berita segala macam membuat kita miris gitu ya. Itu juga jadi bahwa benar gitu ya, bahwa pandangan dan nilai hidup yang ingin saya install itu ya dari saya yang sudah saya dapatkan, terutama dari saya sebagai seorang muslim, dari nilai-nilai Islam yang ingin saya install gitu ya di dalam kehidupan anak. Maka otomatis saya berpikir bahwa itu harus saya yang mengajarkan langsung gitu ya, agar terinstal gitu di kehidupan anak saya gitu. Nah, karena apa gitu? Karena tidak bisa dipungkiri ya, era informasi digital dan sosial media yang hadir saat ini tuh benar-benar luar biasa ya, bahkan bisa nyampe ke kamar anak gitu ya. Informasi dan digital itu ada di tangan mereka gitu ya. Mungkin kalau yang di bawah ini tuh masih bisa kita temani ya, di bawah 7 tahunan itu masih aman lah ya. Meskipun mungkin kadang kita juga suka cul aja ya, anak teh didiamkan untuk megang HP sendiri, buka-buka segala macam yang kita nggak tahu itu algoritmanya tuh mainnya kayak gimana ya, tiba-tiba videonya muncul yang seperti apa dan kita nggak tahu gitu ya. Nah, itu kan untuk menghadapi ini gitu ya, ketika apa yang ingin kita inginkan terinstal dalam kehidupan anak, terutama untuk saya pribadi gitu ya, nilai-nilai Islam, kemudian adab-adab dan segala macamnya itu. Nah, agar ketika dia menghadapi di era informasi digital sosial media yang sebegitu cepatnya pada saat ini tuh, dia tuh bisa udah bisa udah punya filter gitu, karena ya ini gitu, hingga ke kamar anak gitu, dan itu kita tidak bisa kalau untuk ya kita kan nggak tahu ya, maksudnya benar-benar tinggal hanya berdoa aja gitu ya, minta Allah selalu memberikan arahan untuk benar-benar menjaga gitu ya, dalam penjagaannya gitu, karena keterbatasan penglihatan kita, indera kita semuanya tuh kan ya hanya bisa berdoa gitu ya, ketika anak udah bisa lepas dan mereka berselancar di dunia maya gitu. Bahkan kalau sekarang tuh kan luar biasa ya, ada metaverse itu yang ya saya juga belum terlalu mendalami ya gitu, tapi luar biasa sekali ya sekarang gitu. Maksudnya dunia maya itu benar-benar begitu luas gitu ya, yang secara kasat mata anak tuh sebetulnya ada di sini, duduk bahkan hanya gogoleran gitu, rebahan di kamar atau di kursi di ruang tamu gitu ya, atau di rumah gitu. Tapi kenyataannya dia sedang berselancar di dunia maya yang kita nggak tahu seberapa liar dunia maya yang sedang anak kita itu main di sana gitu ya, seperti itu. Nah, karena apa gitu ya? Kenapa kita benar-benar harus bisa mendidik secara langsung untuk menginstal nilai-nilai hidup yang akan kita tanamkan ke anak? Karena apa gitu ya? Untuk menghadapi informasi digital dan sosial media yang begitu cepat sekarang, karena faktanya sekarang itu ya kebersamaan kita dengan anak itu sebetulnya terbatas gitu ya. Berapa lama sih orang tua itu benar-benar akan bersama anak gitu, membersamai anak itu berapa lama? Sebentar sebetulnya gitu ya.
Nah, makanya jelas gitu ya, kalau di Al-Qur'an yang mungkin ibu-ibu sudah pernah kalau ikut kajian-kajian gitu ya, bahwa menyapih hingga 2 tahun gitu, bahkan memang anjuran di dalam apa namanya, secara kesehatan itu memberikan ASI itu sampai 2 tahun, itu tuh bukan tanpa sebab gitu, tapi memang itu membangun bonding gitu ya, membangun bonding gitu. Meskipun sekarang sudah terungkap gitu ya, ketika zaman dulu kalau lihat anak bayi digendong-gendong, ulah jangan digendong-gendong, nanti bau tangan, nanti rewel segala macam. Nah, justru gitu ya, karena kalau dulu kan belum tahu ilmunya gitu. Kalau sekarang gitu ya, udah tahu ilmunya, justru dengan menggendong itu tuh kita tuh sedang membangun bonding dengan anak. Karena kita sebagai seorang ibu itu adalah zona nyaman untuk anak benar-benar tempat ternyaman anak itu ya kita gitu. Nah, salah satunya dari proses dari mulai dia ada di rahim kita, kemudian lahir kita ya sering digendong gitu, sampai akhirnya kan anak akan dengan sendirinya dia nggak mau digendong lagi gitu ya, apalagi udah mulai toddler itu kan udah ya udah dia pengen lari ke sana kemana itu kan udah ayo diem udah nggak bisa diem gitu. Ya itu maksimalkan itu ya, maksimalkan waktu pada saat benar-benar memang yang dibutuhkan oleh anak, kebutuhan kasih sayang dengan bonding dengan dia, selalu pengen digendong atau bahkan dengan kita mengasihi anak dengan durasi 2 tahun gitu ya. Meskipun kita harus berlelah-lelah, nggak bisa tidur lelap gitu ya, sesekali bangun, 2 atau 3 jam sekali bangun, segala macam gitu. Belum lagi siangnya, kadang kalau ikut tidur, ini rumah gimana ya, berantakan segala macam, ya banyak gitu ya, karena memang ya begitu gitu ya, ininya gitu. Nah, itu ya pendek gitu, durasi bersama anak tuh pendek. Anak kalau udah sekarang sudah bahkan dari pas anak itu lahir tuh udah berpikir, "Oh, ini harus bikin tabungan nih buat anak karena 4 tahun lagi anak udah masuk sekolah." Belum lagi bisa jadi dari umur 2 tahun atau ada yang emang dari umur 1 tahun tuh udah disekolahin. Dan ternyata bayaran pendidikan sekarang itu kalau pengen yang benar-benar berkualitas tuh ya benar-benar ada uangnya juga gitu, bukan harga yang murah gitu ya. 4 tahun kan anak udah ke sekolah. Artinya kebersamaan kita sudah berkurang juga gitu ya, sudah eh, ada meskipun tidak full seharian gitu, minimal dari jam 8 sampai jam 12 kan udah ada pengurangan, anak tidak bersama dengan kita. Belum lagi kalau anak udah SD, udah apalagi SD-nya full day dari pagi sampai ke sore, belum lagi ibu kasih les segala macam. Anak ke rumah capek, tidur gitu ya. Kebersamaannya tuh hanya sekedar makan, ya udah masuk kamar tidur gitu. Itu di SD. Nah, apalagi pas udah memasuki usia balik gitu ya, usia remaja, anak itu udah kebutuhan saya dengan orang tua itu sudah mulai berkurang gitu. Tapi yang saya butuhkan adalah lingkungannya gitu. Misal pertemanan, peer group-nya. Anak akan lebih senang main dengan temannya gitu ya. Nah, artinya kan kebersamaan kita dengan anak tuh benar-benar berkurang. Makanya berapa lama sih orang tua akan benar-benar bersama anak gitu kan. Nah, ini harus benar-benar kita pikirkan. Makanya kenapa mendidik anak secara langsung itu benar-benar sangat paling utama adalah oleh orang tuanya, bahkan oleh ibunya sendiri gitu ya. Karena ini untuk menginstal nilai hidup yang akan kita tanamkan ke anak itu tuh mau yang seperti apa gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian ketika misalnya anak itu kurang terdidik atau kurang tersentuh oleh didikan seorang ibu itu, apa yang akan terjadi gitu ya? Karena tidak bisa dipungkiri kalau secara psikologis, kalau efek psikologis itu memang tidak instan gitu ya. Kalau misalnya efek fisik mah sekarang misal kita makan pedas yang level 10 gitu ya, langsung kan 3-2 jam atau bahkan besoknya paling lama tuh besoknya mules-mules segala macam. Tapi efek psikologis itu jangka panjang gitu ya. Kita tuh kayak nanam penyakit di jangka panjang gitu. Nah, jika anak kurang sentuhan ibu gitu ya. Makanya
bukan tidak penting gitu ya ketika kita mendidik secara langsung, ketika kita benar-benar menyentuh anak kita, bukan hanya sekedar skin to skin saja gitu ya, tapi memang ada sesuatu yang kita mau tanamkan ke anak gitu ya. Nah, apa gitu jika anak kurang sentuhan ibu gitu ya, ini. Nah, yang saya dapatkan, nah kita hari ini adalah kumpulan hari-hari yang telah kita jalani. Nah, saya menjadi sekarang ini saya bisa ngomong di depan ibu-ibu semua yang kita belum pernah bertatap muka gitu ya, atau mungkin ibu-ibu di sini yang melalui kehidupan yang sekarang itu mungkin bukan tiba-tiba jelek sekarang bahagia segala macam ya, mungkin ada lika-liku kehidupan yang itu menjadi cerita masing-masing ibu-ibu yang tidak akan pernah terlupakan gitu ya, baik itu yang membahagiakan atau hal-hal yang sedihnya gitu ya. Nah, begitu pula anak-anak kita gitu ya. Anak-anak kita nanti gitu ya, kita mau jadi apa dia ya bagaimana kita mau didiknya gitu. Nah, sehingga ketika anak kurang sentuhan ibu itu ya nanti akan menimbun sesuatu yang kita tidak tahu gitu ya, efeknya itu akan seperti apa gitu. Nah, sehingga salah satu hal yang perlu kita sebagai seorang ibu perhatikan itu adalah ketika kita membersamai anak itu ya kita tidak lupa gitu ya, kita tidak lupa bahwa anak itu benar-benar melalui perkembangan step by step-nya itu luar biasa gitu ya. Nah, kita jangan sampai melalui milestone perkembangan anak itu yang banyak ragamnya gitu ya, dari mulai fisik, bahasa, sosial, kognitif, emosi, dan lain-lainnya. Nah, jangan sampai milestone perkembangan ini tuh benar-benar kita terlewat gitu. Karena ya anak itu nggak bisa diulang lagi gitu, kita nggak bisa balik lagi anak tuh yang tadinya anak tuh udah tiba-tiba udah jalan aja, kok anak saya nggak ngerangkak ya, oh ya udah nanti diarahkan untuk merangkak gitu. Kan kita nggak bisa balik lagi ke belakang gitu ya, yang ada tuh malah ya cuma diarahkan untuk melakukan hal-hal yang memang ininya gitu ya. Nah, ya itu mendidik anak tuh nggak bisa flashback ke belakang gitu, tapi kayak misalnya saya pernah disentil sama suami saya gitu. Ketika anak pertama saya usia 8 bulan, yang lagi benar-benar ngerangkak ke sana kemari, rak buku dikeluarin, rumah tuh kayak nggak ada beresnya gitu ya. Mana saya tuh nggak bisa bergerak untuk benar-benar pengen rapih dulu segala macam, kok ini nggak ada beresnya gitu, sampai saya stres sendiri gitu, saya nangis di suami saya, di depan suami saya, sampai suami saya tuh memberikan satu pertanyaan, tapi itu bikin saya ketampar gitu ya, Ambu mau fokus ke rumah atau ke anak gitu ya. Kalau rumah sekarang berantakan, diberesin, besok juga berantakan lagi. Kalau anak itu kan nggak bisa diulang lagi, dia akan terus maju gitu ya. Saya kayak ketampar gitu, oh iya gitu. Nah, sehingga di sini gitu ya, benar-benar jangan sampai milestone perkembangan anak tuh terlewat gitu. Bahkan kita harus benar-benar mana nih ini secara fisik, kalau usia segini tuh yang harus terlewat itu udah segimana gitu ya. Bahkan ini udah nyampe lampu merah enggak, jangan sampai nih ke lampu merah, jadi kita harus segera ke profesional. Nah, itu kan udah ke handle, jangan sampai tiba-tiba ketika ada yang terlewat, baru ngehnya teh misal gitu ya, anak kita misal di bawah 1 tahun itu udah diperkenalkan gadget, misalnya mau itu TV, mau itu handphone gitu ya, dikasih kokomelon misalnya gitu ya, diperlihatkan anak tuh anteng gitu, yang penting anteng, saya bisa ngapain segala macem lah gitu. Nah, tiba-tiba pas usia 2 tahun baru ngeh, kok anak saya tuh babblingnya belum keluar juga ya, kok cumannya bisa nangis aja, baru ngeh gitu ya. Dan ini yang banyak gitu yang curhat ke saya itu, ya itu gitu, terlupakan gitu bahwa oh ternyata hanya sekedar mengajak ngobrol anak itu punya peranan penting gitu ya, ketika anak setahun setengah mau 2 tahun dia sudah mulai mengeluarkan kata-kata yang ya amazing sebetulnya gitu ya. Tapi ketika tidak ada baru oh ya Allah,
tersadarkan gitu bahwa ada yang saya kesalahan yang saya perbuat gitu ya. Yang ya saya sudah gitu ya, tinggal menerima konsekuensinya ya, lanjutkan apa yang harus, misal kalau misalnya memang kurang stimulasi, diarahkan untuk pemberian stimulasi segala macam. Nah, jangan sampai itu gitu ya. Dan itu bukan cuma dari segi fisik saja gitu ya, tapi memang dari semua aspek, bahasa, sosial, kognitif, emosi, bahkan nilai adab gitu yang ingin kita tanamkan ke anak tuh benar-benar sedari dini gitu kan. Seperti itu. Nah, jika anak kurang sentuhan ibu itu kan dari kita melupakan milestone perkembangan ini ya, efeknya itu bukan besoknya, tapi nanti gitu ya, ketika anak di usia remaja, misal usia SMP, bahkan SMA, bahkan nanti di perkuliahan itu yang mungkin akan muncul gitu, akan ada ledakan yang kita tidak tahu seperti apa gitu. Nah, kemudian ketika anak kurang sentuhan ibu, nah yang akan terjadi pada anak itu adalah nantinya itu anak itu akan merasakan, bukan, ada pada di fase mempunyai kesalahan pola pikir gitu. Pola pikirnya seperti apa? Ada dua, ada miskonsepsi, ada nirkonsepsi. Ada miskonsepsi itu kesalahan konsep gitu, bahkan nirkonsepsi dia tidak memiliki konsep apapun. Nah itu kan dari pengalaman yang dia dapatkan. Misal kalau miskonsepsi ketika anak itu sudah mulai bisa bergabung dengan anaknya, ketika anak harusnya di fase tantrum itu ada di bawah usia 5 tahun gitu ya, kemudian kita tidak bisa teratasi si tantrum itu, akhirnya di usia SD dia masih tantrum gitu, ketika dia mau ketika dia menginginkan sesuatu itu dia terinstalnya harus nangis dulu, harus tantrum dulu bahkan gitu ya, sehingga itu yang terus akan dia lakukan gitu. Nah itu kan miskonsepsi, harusnya selesai gitu ya di 5 tahun pertama, bahwa kita memahami ketika tantrum itu ada sesuatu yang anak inginkan tapi dia bingung gitu ya, dia tidak paham, dia sendiri tidak paham, dan kita sebagai orang tuanya kan berusaha untuk mengarahkan itu, tetapi karena tidak ada sentuhan ibu di situ, akhirnya loss aja gitu, sampai usia SD masih aja ada gitu, sehingga pola yang dia bangun itu ketika misal dia menginginkan sesuatu, dia harus ngamuk-ngamuk dulu, dia harus tantrum dulu, dia harus jerit-jerit dulu, orang tua baru ya udah nih dikasih gitu. Akhirnya polanya seperti itu. Kan itu ada miskonsepsi, ada kesalahan konsep yang terbangun oleh anak itu sendiri gitu ya. Atau bahkan nirkonsepsi, tidak memiliki konsep sama sekali gitu. Dia bingung untuk dia mau melakukan ini tuh harus seperti apa gitu. Nah, kejadiannya ada yang curhat gitu ya, yang curhat kepada saya. Jadi suaminya itu fokusnya itu hanya ya udah, namanya suami itu pencari nafkah gitu. Kamu punya anak, didik anak kamu gitu ya. Padahal sebetulnya si istrinya tuh pengen gitu ada keterlibatan. Tetapi pas dilihat gitu ya kasusnya, oh ternyata kenapa dia seperti itu, gambaran atau role model yang dia lihat ayahnya tidak memberikan gambaran yang utuh gitu mengenai seorang ayah itu harus seperti apa gitu. Nah, sehingga ketika dia punya anak bingung gitu. Saya sebagai seorang suami itu harus seperti apa? Saya sebagai seorang anak itu harus seperti apa? Akhirnya nirkonsepsi. Dia tidak memiliki konsep gitu. Jadi yang dia ada di konsepnya dia tuh ya namanya laki-laki mencari uang sebanyak-banyaknya, udah selesai. Jadi ketika anak gimana itu urusan ibunya. Nah, seperti itu kan adanya satu kasus yang saya dapatkan tuh, oh itu nirkonsepsi gitu. Nah, itulah kesalahan pola pikir yang terjadi dari anak kurang tersentuh gitu ya oleh didikan ibu gitu. Seperti itu. Dan ini kan tadi saya bilang efeknya itu tidak instan gitu. Tidak hari ini kejadiannya besok langsung efeknya ketahuan gitu. Tapi secara psikologis itu efeknya tuh bukan 5, bisa jadi 5 bahkan 10 tahun bahkan 20 tahun yang akan datang gitu. Seperti itu. Nah, sehingga selain tadi pola pikir ada juga pola sikap yang berimbas gitu ya pada anak itu sendiri gitu. Nah, adanya penyimpangan minor, misalnya
di usia SMP tiba-tiba anak ikut tawuran yang sekarang tuh lagi booming banget ya, apalagi kalau baca sosial media, baca berita segala macam itu di Tasik aja pas saya kemarin pulang aja sieun cenah gitu, kata mama saya tuh sieun sekarang mah di Tasik teh jam keluar malam teh gitu, karena itu geng motor tuh barudak teh waranian gitu kan, anak-anak tuh berani gitu ya, ini penyimpangan minor tuh salah satunya itu ya, adanya ya tadi anak-anak usia nanggung gitu ya SMP ya itu, dan bukan cuma di Tasik gitu ya, bahkan kemarin tuh di Bekasi juga gitu ya, tawuran segala macam. Nah itu kan kita tidak bisa menyalahkan, oh kamu sih gitu kurang belajar, kurang apa gitu ya. Nah sebetulnya kalau misalnya mau flashback lagi ke belakang, dilihat di lingkup keluarganya secara individunya tuh seperti apa yang dia sudah dapatkan di lingkungan keluarganya seperti apa gitu. Nah kemudian dari kesalahan pola sikap itu selain penyimpangan minor, penyimpangan mayor. Nah ini juga parah juga gitu ya. Banyak hal gitu yang di luar kendali kita yang kita tuh tidak tahu gitu. Ternyata ini tuh efeknya tuh sampai sebegini menakutkan gitu ya. Bahkan yang paling parah itu ya ke individunya, ada gangguan klinisnya gitu. Ada misalnya di usia SMA atau SMP bahkan di kuliah itu tiba-tiba misal kena gangguan, misal ada anxiety disorder, kecemasan yang itu jadinya malah jadi gangguan gitu, atau bahkan kena ya gangguan klinis yang itu harus benar-benar membutuhkan profesional, mau itu psikiater bahkan psikolog gitu kan, seperti itu. Nah kemudian pesan saya yang terakhir ini, maka banyak sekali PR yang kita punya gitu ya, PR yang kita punya gitu, dan kita bisa melihat gitu, kita bisa belajar dari story-story ibu-ibu tangguh gitu yang kita bisa buka, bahkan gampang sekali aksesnya, kita bisa googling gitu ya. Saya contohkan sesuai dengan yang diarahkan dari adanya talk show ini dari Imam Syafi'i ya, bagaimana sosok Imam Syafi'i ini rahimahullah luar biasa gitu. Dia lahir sudah yatim gitu ya. Dan ini sosok ibunya tuh luar biasa kan, perjuangan seorang ibunda Imam Syafi'i itu luar biasa gitu ya, menjadikan sosok Imam Syafi'i yang sampai sekarang itu keilmuannya itu kan luar biasa ya, itu menjadi pahala jariah untuk beliau gitu ya. Kalau misalnya saya mau menggambarkan ceritanya itu terlalu panjang, nanti ibu-ibu bisa googling ya ininya secara terperinci ya, bagaimana ibundanya itu dari dilahirkan di Gaza, kemudian sampai akhirnya ibunya mengarahkan untuk Imam Syafi'i bisa belajar di Mekah gitu ya, oleh ulama-ulama di Mekah, sampai akhirnya Imam Syafi'i benar-benar dia belajar mulung dari tulang-tulang yang dia menyimpan hadis-hadis yang dari tulang yang dia lihat gitu, dia cari, dia kumpulkan gitu kan, luar biasa gitu. Nah ada juga story dari yang agak ke barat gitu ya, kalau misalnya ibu-ibu bisa googling juga terkait Thomas Alva Edison yang dia dikeluarkan dari sekolah gitu ya karena dianggap idiot gitu, dan ibunya luar biasa ya, positif ibunya tuh luar biasa. Sekolah ngasih surat ke Thomas gitu ya, suruh kasihin ke ibunya, dan itu tidak dibuka oleh Thomas. Pas ibunya buka, ibunya menangis, terus tanya kenapa, ada apa gitu ya. Yang disampaikan itu bukan bahwa kamu dikeluarkan dari sekolah gitu, bahwa sekolah yang kamu kamu belajar di sana ternyata tidak bisa menampung kecerdasan yang kamu punya gitu, sampai akhirnya ibunya mendidik dia langsung gitu ya, mengajari Thomas langsung, sampai akhirnya melakukan eksperimen-eksperimen, sampai akhirnya ya kita kenal bahwa yang menemukan bola lampu itu ya Thomas Alva Edison gitu, yang dikeluarkan dari sekolah karena idiot katanya gitu ya, seperti itu. Nah ini kan banyak gitu ya story-story dari ibu-ibu tangguh yang luar biasa gitu, apalagi saya sebagai seorang muslim itu banyak
Ibunda Salahuddin Al-Ayyubi gitu kan, kemudian sosok banyak gitu ya pahlawan-pahlawan Islam yang luar biasa. Itu dari siapa gitu kan, dari ibunya gitu ya, dari ibunya gitu yang luar biasa tangguh gitu. Maka dari itu kita sekarang itu menghadapi generasi ke depannya, apalagi kita ada di generasi yang luar biasa ya, milenial, bukan lagi milenial, anak kita tuh udah generasi alpha yang bahkan anak kita lebih pintar menggunakan gadget daripada kita gitu ya, maka kita harus benar-benar menjadi ibu tangguh, bukan hanya sekedar kuat gitu. Kalau kuat tuh fisik gitu ya, tapi tangguh itu segala hal gitu. Berlelah-lelah itu pasti ya, kita merasakan lelah itu pasti, tidak manusiawi gitu ya, dan ibu mengakui bahwa ibu tuh lelah gitu. Tetapi ingat bahwa dengan kita merasakan lelah itu bukan berarti kita menyerah gitu ya, tapi benar-benar lelah yang kita jalani itu benar-benar jadi lillah gitu ya, seperti itu. Makanya ya kita benar-benar harus terus belajar gitu, karena memang kalau di Muslim ya, tolabul ilmi faridoh ala kulli muslim gitu ya, mencari ilmu itu benar-benar kewajiban, dan itu tidak berhenti pada saat kita kuliah SMA atau bahkan kuliah sampai S1, S2, S3 gitu. Sampai kita meninggal baru itu hilang kewajiban itu. Maka kita sebagai seorang ibu harus terus benar-benar menggali, mengkaji keilmuan kita untuk benar-benar bisa membersamai anak kita gitu ya. Agar apa yang mau kita tanam atau visi apa yang mau kita bangun untuk anak kita itu benar-benar tercapai gitu ya, seperti itu. Walau halal bisawab, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Nanti kita dilanjut di tanya jawab. Mangga ke Ibu moderator di. Ya, makasih Ambu nih ilmunya, subhanallah sekali. Subhanallah ya, jadi menjadi lebih bersemangat nih untuk sekuat kemampuan gitu ya untuk bisa mendidik anak secara langsung nih, subhanallah. Subhanallah sekali ya. Terima kasih kepada Ambu Titi yang sudah berbagi ilmunya ya kepada kita semua. Kita lanjut ke sesi tanya jawab mungkin ya, karena sudah jam 5:05. Kita ada sesi tanya jawab nih. Yang pertama nih dari Ibu Murni ya. Ada dari Bunda Murni nih ya, ada dari Bunda Murni nih Bun, bagaimana cara mengatasi rasa minder dan bersalah ketika kita qadarullah ya menanam karena ketika disiap dari Ambu Murni ya nih, usia berapakah anak dikatakan siap untuk kita tinggal kerja? Karena kalau kerja, anak harus dititipkan orang tua atau memiliki pengasuh nih. Ya, memang sekarang subhanallah ya, banyak yang ibu bekerja mungkin ya Bun ya, ya Abu ya. Nah, jadi berapa sih di usia berapakah gitu anak sudah bisa dikatakan siap untuk ditinggalkan gitu, untuk mungkin bundanya yang lagi bekerja. Silakan Abu. Iya. Sebetulnya ibu bekerja itu tidak kalau yang saya pahami ya itu boleh gitu ya, ibu bekerja boleh gitu. Yang pasti itu sudah ada pembicaraan ya dengan pasangannya terutama gitu ya, sudah ada plan-plan yang ibu buat juga gitu. Nah, sampai usia berapa? Nah, sebetulnya kalau kita ini akan panjang sebetulnya, karena memang bukan cuman kita secara individu ya yang punya peran dalam ini sampai kapan ya, bahkan sebetulnya kebijakan di dalam aturan-aturan atau undang-undang pun sebetulnya itu bisa diarahkan. Makanya berbeda ya di Indonesia dengan di luar negeri, di Eropa, di Finlandia kalau nggak salah, Finlandia gitu, di mana gitu, sampai ASI itu full ASI. Kalau di kita itu kan 3 bulan, pokoknya mah mau itu pokoknya 3 bulan aja, mau itu diambil 1,5 bulan sebelum melahirkan atau 3 bulannya itu dari pas mulai melahirkan gitu kan, itu aturannya gitu ya. Kalau kalau ibu bekerja itu kan terikat aturan itu, bahkan bisa jadi kebijakannya itu balik lagi ke otonomi perusahaannya. Kalau perusahaan nggak mau, pokoknya sebulan aja, nggak mau tahu gitu ya.
Akhirnya ibu kan dilema gitu. Nah, disitulah gitu ya, penting memikirkan strategi gitu, yang strategi yang diambil gitu. Bukan berarti ketika kita tidak apa namanya menjadi ibu rumah tangga gitu ya, atau pilihan kita sambil bekerja tidak ada konsekuensi. Semua pilihan kita tuh ada konsekuensinya. Nah, usia berapa siap sebetulnya, siap atau tidak siap itu balik lagi ke ibunya gitu ya, ke ibunya. Jadi ketika ibu memilih untuk saya menikah, saya mempunyai anak dan saya sambil bekerja di luar rumah gitu ya, di luar rumah, artinya ada konsekuensi yang harus ibu ambil. Nah, usia berapa gitu. Nah, itu kan ibu yang lebih tahu sebetulnya. Nah, ketika misalnya tuntutan itu adalah dari perusahaan itu, misal 3 bulan yang paling ininya, maka maksimalkan gitu ya, maksimalkan apa namanya, waktu yang memang diberikan dari keterikatan ibu terhadap jam kerja atau peraturan pekerjaan yang memang ibu jalani gitu ya. Nah, itu maksimalkan. Nah, kemudian ketika memang itu dimaksimalkan, mau itu bukan lagi apa ya, memperdebatkan support apa segala macam ya, bukan gitu, tetapi benar-benar memaksimalkan kualitasnya gitu ya, bukan hanya kuantitasnya. Jadi ya itu konsekuensinya. Nah, makanya ketika misalnya bekerja, nah otomatis kan ada hal yang harus Ibu Murni ya tadi, Bunda Murni dapatkannya itu adalah misal ketika 3 bulan pertama, oh ya udah sampai 3 bulan nih dari perusahaan. Nah, artinya ketika 3 bulan pertama itu ya maksimalkan gitu. Nah, ketika ibu sudah kerja lagi, nah ketika pulang, nah itu benar-benar kualitasnya itu apa yang sudah misal seharian tidak bertemu dengan anak, nah itu di apa namanya, maksimalkan lagi gitu ya. Jadi tangki yang kosongnya itu diisi gitu ya, dengan cara ya dengan main bareng, dengan apa namanya, pokoknya berpelukan apa segala macam. Nah itu kan kebutuhan yang anak dapat apa yang anak dapat tetap anak dapatkan ya, kebutuhan-kebutuhan itu gitu. Nah sehingga eh, jatuhnya itu kalau untuk sekarang itu ya kebijakannya, meskipun saya bilang sampai usia berapa gitu ya, ya sampai 2 tahun gitu ya, sampai ASI-nya itu lepas gitu, tapi kan kebijakannya tidak seperti itu. Nah artinya kita terikat kebijakan bagi yang bekerja, nah artinya maksimalkan itu gitu ya, waktu yang diberikan itu ya kita benar-benar menjadi waktu yang berkualitas bagi anak yang mungkin kita nggak ngelihat ada efeknya gitu ya, tetapi apa namanya, itu akan berefek di nanti gitu ya. Karena kalau misalnya kerja harus dititipkan di orang tua, ya itu tadi kan kalau Indonesia itu ya kebijakannya seperti itu. Nah kalau misalnya di Jepang tadi saya sampaikan gitu, 3 tahun pertama itu apa namanya, tidak boleh gitu. Tapi nggak tahu ya faktanya sekarang tuh seperti apa gitu. Ketika makanya kan di Jepang itu hampir zero ya ininya pertumbuhannya gitu. Apa namanya, keinginan untuk memiliki anak itu berkurang karena tadi gitu ada menurut mereka itu hal-hal yang harus konsekuensi yang harus dijalani dan itu sudah mereka pikirkan gitu. Nah, begitupun kita gitu. Jadi flashback lagi gitu ya, keinginan kita untuk memiliki anak tuh ingin seperti apa. Nah, makanya saya juga tidak bisa usia berapa ketika kita bekerja anak itu siap untuk ditinggal kerja karena tidak bisa dipungkiri. Ya, kalau saya ngomong sampai 2 tahun, emang perusahaannya mau nanggung, tetap gaji pokoknya tetap ngalir kan? Enggak gitu. Jadi memang di sini peran negara itu punya peranan penting gitu ya, peranan penting untuk benar-benar kebijakannya itu apa ya? Me, me, eh, sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya, sesuai dengan yang kita inginkan, bahkan bukan kita gitu. Kalau saya di Islam itu ya Islam sudah mengatur itu gitu ya, tetapi faktanya ya negara ada aturan sendiri kan gitu. Nah itu seperti itu. Jadi ya kalau sekarang itu ibu lebih tahu, tetapi maksimalkan kedekatan atau misalnya waktu kalau baru nyumam gitu ya, baru melahirkan, ya itu maksimalkan sisa waktu untuk benar-benar cutinya itu quality time itu maksimalkan. Nah, ketika kita nanti sudah bekerja dan memang faktanya harus dititipkan, nah ketika nanti balik lagi ke kita sebagai ibu untuk bisa menyusui langsung atau bermain bersama atau apa, nah itu kualitasnya yang harus benar-benar
ditabung ke anaknya gitu, dimasukkan ke tangki anaknya, sehingga itu kan efeknya nanti gitu ya, bukan besoknya gitu. Seperti itu sih paling gitu. Ya, baik. Terima kasih kepada Ambu yang sudah ada satu lagi. Ayo, waktunya masih ada waktu sampai jam 17.20. Ada yang bertanya kembali. Nih, sebenarnya ini nih, saya mau coba ya sambil nunggu ini. Nah, ini ada yang bertanya nih, ternyata ini. Bagaimana cara mengatasi rasa minder dan bersalah ketika kita qadarullah menanamkan nilai yang keliru pada anak akibat ketidaktahuan kita sebagai ibu nih. Jadi bagaimana nih cara mengatasinya? Rasa bersalah nih, jadi Ambu nih, saya merasa bersalah gitu ya, sudah menanamkan nilai yang salah kepada anak nih. Bagaimana untuk mengatasinya? Ya, ya ini kan lahir dari ketidaktahuan gitu ya, dan itu bukan sesuatu kesalahan sebetulnya gitu ya. Cuman kita belajar gitu ya, kita belajar bahwa ternyata apa yang sudah kita tanamkan itu adalah kesalahan setelah kita belajar. Nah, ternyata jadi minder gitu. Nah, di satu sisi ya perasaan itu, rasa merasa bersalah itu pasti ada gitu ya. Kita terima gitu ya, kita terima itu, tapi bukan berarti kita ada di posisi perasaan itu terus gitu ya. Tapi kita harus berusaha untuk maju. Langkah apa yang harus kita kita jalani gitu ya, kita jalani. Dimulai dari kita bertobat sama Allah gitu ya, minta maaf sama Allah apa yang keterbatasan ilmu yang saya miliki gitu. Nah, paling nanti ke anaknya gitu ya, bahwa apa yang sudah ibu kasih ke kamu itu ternyata ada efek yang negatif gitu ya. Ya minta maaf, kan tidak ada salah ya ketika kita meminta maaf kepada anak gitu ya, dari kesalahan atau ketidaktahuan kita gitu ya, terlepas dari nggak tahu kita respon anak seperti apa, yang ada ya kita ekspresikan itu dan hal apa yang mau kita ke depannya yang akan kita lakukan, ya itu tanamkan lagi gitu. Tidak ada kata terlambat gitu kan, karena ya akan terus berproses kan. Nah, proses itu mungkin ketika misalnya ada rasa minder dan bersalah itu pas kita minta maaf, kita ekspektasinya langsung memaafkan, langsung ada perubahan. Nah, itu yang harus benar-benar kita balik lagi. Bukan berarti ketika kita mengakui kesalahan, ternyata kita tidak tahu itu ada kesalahan dalam proses pengasuhan, pendidikan terhadap anak, bukan berarti pas kita minta maaf anak tuh langsung berubah gitu ya, tidak gitu, tapi ada proses gitu. Nah, itu jadi jangan sampai ketika kita melakukan itu tuh ya berusaha untuk ekspektasinya itu benar-benar disesuaikan dengan faktanya, dengan realita yang kita jalani. Jadi tidak tiba-tiba, kan aku udah minta maaf kok kamu masih gitu sih nak, gitu kan, ibu udah minta maaf kok kamu masih berubah. Nah, nggak bisa langsung seperti itu gitu. Kita harus menyadari bahwa melakukan perubahan itu tidak bisa instan gitu, itu perlu waktu. Yang pasti kuncinya adalah yang saya selalu tanamkan untuk diri saya sendiri gitu ya, ketika membersamai anak itu kuncinya adalah sabar, konsisten gitu ya, istiqomah gitu, itu dua gitu. Jadi kita harus stok sabarnya harus banyak, konsisten gitu. Jangan sampai ketika kita ada satu tiba-tiba kita kalah gitu ya dengan aturan yang sudah kita buat, akhirnya berantakan lagi gitu. Jadi dua kunci pengasuhan atau pendidikan yang saya ini tuh berusaha untuk tetap sabar dan konsisten gitu. Seperti itu, dan selalu diulang-ulang, terutama ya untuk 10 tahun pertama itu repetition, konsisten, itu harus benar terus diulang, benar ketika kita melakukan, mau menanamkan itu tuh kita tanamkan dan berulang-ulang dan konsisten gitu, dan pada saat membersamainya itu ya ada sabar gitu di situ gitu ya, seperti itu. Dan yang pasti hindari sumbu pendek kalau untuk saya gitu ya, hindari sumbu pendek. Jangan sampai saya lapar, jangan sampai saya kurang tidur. Maksudnya karena sebetulnya merasa kuat itu tidak baik-baik saja gitu.
lihat tubuh kita itu sebetulnya memberikan sinyal, mata kita ngantuk artinya itu butuh istirahat, bukan berarti harus tidur juga, tapi butuh istirahat gitu ya. Jangan sampai kita pengen tidur tapi aduh handphone masih dipegang, scroll tiba-tiba buyar lagi gitu ya, seperti itu. Nah, respon tubuh kita itu sebetulnya udah memberikan sinyal gitu, tapi kadang ya itu tadi berusaha untuk apa ya? Ya itu seperti itu gitu ya, menjalani apa namanya proses kelelahan segala macamnya, tapi bukan berarti ya tadi sumbu pendeknya saya tuh selalu dihindari gitu ya, terutama jangan sampai lapar gitu. Jadi minimal ada stok makanan ya, kalau nggak makanan berat ya minimal buah gitu, dan ya minimal tidur kita pun benar-benar meskipun durasinya sedikit tapi deep gitu, deep sleep-nya tuh ada gitu ya, terutama jangan sampai kita menahan lapar, karena buat saya itu jadi sumbu pendek, tiba-tiba intonasinya tuh jadi naik aja sedikit gitu ya. Itu jadi ikut marah mungkin ya sama anak. iya. Iya itu. Oh gitu ya, subhanallah ya. Mungkin karena waktu sudah ini ya, mepet-mepet nih 5:30, mungkin 2 pertanyaan aja ya, Ambu. Mangga iya. Jadi nanti mungkin untuk bunda-bunda yang masih punya pertanyaan atau mungkin ingin apa ingin bertanya ya, bertanya ataupun apa bisa langsung menghubungi Ambu mungkin ya, Ambu bisa. Mangga, iya. Ya, terima kasih sebelumnya. Baik, subhanallah ya, bunda-bunda semua, ilmu yang sangat penting banget ya untuk kita dalam membersamai anak ya. Loh, jadi kuncinya harus sabar dan konsisten. Nah, saya ingat itu. Terus jangan lapar ya. Iya. Jangan Dan lapar, ingat, terus ada stok makanan. lelah boleh, tapi jangan menyerah. Jangan lapar dan jangan lelah. Gitu. Jadi kan lelah jadi lillah. Jadi mudah-mudahan dalam membersamai anak itu benar-benar berkualitas gitu ya. Nah itu mungkin yang lumayan saya kuncinya itu harus diingat-ingat. Baik, karena waktunya ya sebentar lagi juga mungkin harus persiapan untuk berbuka juga ya. Masih ada bunda-bunda yang mungkin masih harus masak nih. Gitu. Jadi mungkin sekarang kita foto bersama untuk Bunui, bisa dibantu. Bisa on kameranya, yang lainnya yang belum on kamera bisa membuka kameranya. Untuk mungkin mengabadikan ya momen pada sore hari ini. Alhamdulillah, Bu Nui bisa dibantu. Ya, siap ya. Ya. 1, 2, 3. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Baik, terima kasih kepada Bu Nui ya atas bantuannya. Baik, karena waktunya. Nah, ini tadi kan di awal nih, tadi saya bilang ya bahwa akan ada door prize nih, door prize giveaway ya. Nah, syarat dan ketentuannya nih membuat resume ya dari tema talk show inspiratif pada sore hari ini. Nah, insya Allah resumenya pasti pada bisa kerjain ya, karena subhanallah ini materi yang sangat-sangat berguna bagi kita ya, yang akan kita aplikasikan mungkin di keseharian kita ya, sampai anak-anak dewasa, mungkin sampai kapanpun insya Allah akan menjadi bekal bagi kita ya. Insya Allah resumenya pun akan mudah insya Allah ya. Lalu yang kedua, tag akun Instagram @ipijabar. Lalu ketiga, resume boleh dalam bentuk caption atau foto ya, atau berupa slide di feed atau IG story. Nah, yang keempat, paling lambat ngumpulin resumenya nih tanggal 12 April 2022. Nah, nanti untuk pemenangnya nanti akan dihubungi oleh pihak panitia. Nah, seperti itu ya. Jadi, ayo bunda-bunda nih yang hadir pada sore hari ini, bikin resumenya nih. Nah, lalu kumpulkan nih ya. Bisa resumenya dalam bentuk ya, yang tadi dalam bentuk foto boleh. Nah, dan di IG story dari IP Jabar. Nah, seperti itu ya. Nanti kita hubungi untuk pemenangnya.
paling lambat tanggal 12 April seperti itu. Baik, untuk akhir ya, di akhir acara mungkin kepada Ambu Titi bisa memberikan closing statement ya. Ambu mungkin bisa menjadi pengingat kita lagi nih, pengingat kita ya, bagi kita seorang ibu nih dalam memberikan didikan kepada anak itu. Menjadi ibu itu adalah apa ya? Sambil tetap semangat gitu ya dalam membersamai anak-anaknya. Mudah-mudahan apa yang nanti menjadi visi besar kita itu benar-benar bisa tercapai. Generasi-generasi kita benar-benar bisa menjadi bukan hanya sekedar menjadi qurrata ayun gitu ya, tapi memang menjadi generasi menakluk gitu ya. Luar biasa. Itu aja paling ya. Mudah-mudahan ibu-ibu diberi kekuatan oleh Allah gitu ya dalam membersamai anaknya. Amin. Ya, jadi kuncinya tetap semangat. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita tetap semangat ya menjadi seorang ibu yang membersamai anaknya dalam mendidik anaknya ya. Dan juga tetap semangat menjadi ibu pembelajar Indonesia ya. Ajak mungkin teman-teman kita yang belum bergabung nih di